Baik, untuk soal selanjutnya, soal pengantar akuntansi 2 2020 di soal 3. Soal 3 dan 4 ini mengenai FIFO, LIFO, dan average ya teman-teman. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari soal 3. Sedangkan untuk soal 4 nanti teman-teman bisa latihan sendiri ya. Jika ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditampung di Google Form atau Google Classroom, atau nanti bisa juga ditanyakan kepada kakak asuhnya. Nah, di sini soal 3 diminta nilai persediaan per 31 Maret 2019 dengan perpetual system inventory dengan menerapkan metode first in first out, last in first out, dan average, dan hitung gross profit. Nah, untuk yang pertama kita buat terlebih dahulu metode first in first out atau FIFO. Nah, FIFO ini merupakan persediaan di mana nantinya perhitungannya mengacu pada yang pertama masuk berarti yang pertama keluar. Berarti kah? First in, pertama masuk, first out, pertama keluar. Nah, seperti untuk langsung saja ya kepada soalnya. Nah, untuk 1 Januari persediaan 100 unit 280 harganya dan amount totalnya 28.000. Nah, ini teman-teman jika mengenai persediaan tinggal langsung saja tulis di sisa. Di sini 100, kuantitasnya 100, price atau harganya 280, amount atau jumlahnya 28.000. Nah, sedangkan untuk pembelian dan penjualan, nah untuk pembeliannya nanti ditotalkan di sisa, sedangkan untuk penjualnya nanti dikurangi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat soal yang selanjutnya tanggal 10 Januari. Pembelian 200 unit dengan harga 200, total 57.000. Nah, untuk pembeliannya seperti biasa tulis. Nah, sedangkan untuk sisanya kita langsung simpan di tabel sisa. Mengapa tidak disatukan? Karena untuk metode FIFO dan LIFO nantinya akan berpengaruh. Jadi untuk persediaannya dipisahkan. Jadi ini persediaan pertama yang 100 tadi. Nah, ini yang persediaan kedua 200. Nah, kita lanjut saja dulu. Untuk yang 12 Januari. Nah, ini penjualan. Berarti nanti akan mengurangi dari persediaan ya. Untuk penjualan 120 unit dengan harga 400, total 48.000. Nah, penjualan tanggal 12 Januari sebesar 120 unit. Nah, kan first in, first out. Yang pertama masuk ini yang 100 akan pertama keluar juga. Jadi, untuk penjualan yang tadi 120, karena persediaan pertamanya 100, kita tulis saja 100. Ini di penjualannya. Dengan harga setara dengan harga yang tadi ini. 280 dengan total 28.000. Nah, tulis. Nah, kemana yang 20-nya? Nah, sisa yang 20-nya kita ambil dari persediaan kedua. Kita ambilnya 20 saja. Ini kita tulis dengan harganya sama. Nah, jadi untuk sisanya, kan tadi persediaan pertama sudah habis ya. Nah, untuk persediaan kedua, kan tadi ada 200 ya asalnya, dikurangi 20, jadi 180 lagi. Nah, jadi sisa dari perusahaan persediaannya tinggal ini saja. Karena tadi yang 100 sudah dikurangi. Nah, kita lanjutkan untuk tanggal 25 penjualan 8 unit. Nah, ini penjualan lagi, berarti nanti dikurang.
dengan harga 400, total 32.000. Nah, ini ya tanggal 25. Nah, ini tinggal langsung saja yang tadi dikurangi persediaan yang ini 180 tadi tuh ya. Nah, ini langsung dikurangi 80. Harganya yang tadi biasa 200. Nah, ini kenapa beda amount-nya 57.000 jadi 36.000. Nah, kan tadi udah dikurangi 20. Di mana cara menentukan 36.000 ini? Nah, di 180 ini dikali 200. 36.000. Pokoknya sisanya ini mah. Jumlahnya dari antara kuantitas dengan price dikali. Nah, ini yang tadi penjualan kan 80. Harganya seperti biasa tadi 200. Tinggal ini dikalikan. Soalnya ini amounts mah soalnya pengkalian pokoknya antara kualitas kali price. Udah. Nah, kan tadi kualitas sisanya teh 180. Ini ada penjualan lagi, ada yang beli lagi 80 sehingga sisanya 100. Tulis lagi. Nah, sudah. Selanjutnya yang tanggal 4 Februari. Nah, ini pembelian, berarti nanti menambah persediaan. Pembelian 160 unit dengan harga satuan 290 dengan total jumlah 46.400. 4 Februari. Tinggal langsung aja yang soal itu masukkan. Nah, seperti tadi persediaan pertamanya sisanya ini. Nah, untuk persediaan kedua ini. Nah, sudah. Jika pembelian hanya tinggal memindahkan saja ya teman-teman. Nah, untuk yang tanggal 6 Februari penjualan. Nah, ini mengurangi lagi persediaan. Penjualan 100 unit sebesar Rp 400 dengan amount 40.000. Nah, 6 Februari. Tadi 6 Februari itu 100 unit. Berarti ini, nah, langsung. Lihat dulu. Apakah persediaan pertamanya tadi mencukupi untuk penjualan pada tanggal 6 Februari ini? Kita lihat ini. Nah, ini 100, berarti pas ya teman-teman. Jadi langsung saja simpan 100-nya di sini dengan harga yang sama di persediaan pertama itu. Nah, dengan totalnya pun juga sama. Nah, sehingga untuk tanggal 6 Februari persediaan sisanya tinggal yang 160 ini. Nah, selanjutnya yang tanggal 12 Februari penjualan lagi 60 unit dengan harga 400 dengan total 24.000. Nah, tanggal 12 dengan penjualan sebesar 60 unit. Nah, ini cukup ya. Persediaannya kan 160. Nah, ini yang membelinya kita jual sebesar 60. Dengan harganya sama 290. Nah, ini tinggal dikalikan. 60 dikali 290 yaitu 17.400. Nah, jadi sisanya seperti tadi dikurangi lagi ya teman-teman. Nah, kan tadi sisanya 160 persediaannya. Ada yang beli, kita ngejual berarti 60. Sehingga sisanya 100. Untuk harganya tetap ini. Nah, selanjutnya tanggal 20 Februari. Pembelian. Nah, ini menambah lagi persediaan. Pembelian sebesar 140 unit. Yaitu 300 satuannya dan jumlahnya 42.000. Nah, untuk tanggal 20 140. Jika pembelian langsung saja tulis lagi. Nah, nanti masukkan lagi di sisa. Nah, ini sisa yang pertama tadi persediaannya. Ini persediaan yang kedua. Selanjutnya tanggal 3 Maret penjualan. Berarti kita menjual 120 unit
dengan harga 420 dengan total 50.400. Ini yang tanggal 3 Maret. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah persediaan pertama mencukupi untuk penjualan 120 unit ini. Tidak kan ya? Nah, jika tidak, seperti tadi lagi ya teman-teman. Nah, kita ambil dulu persediaan yang pertama, 100 ini. Nah, kita tulis dulu. Dengan harganya sama, kita tulis. Nah, kan tadi 120 unit ya yang menjualnya kita. Berarti sisanya tinggal 20. Sisa yang 20 ini kita ambil di persediaan kedua. Nah, harganya kita lihat lagi sesuai dengan persediaan kedua itu. Lalu untuk amount kita kalikan 20 kali 300 yaitu 6.000. Sehingga persediaan pertama dari perusahaan habis dan persediaan sisanya ini 140 dikurangi 20 jadi 120. Begitupun untuk seterusnya nanti. Nah, sekarang tanggal 11. Penjualan lagi 60 unit. Nah, penjualan 60 unit. Jadi kita langsung saja menguranginya. Nah, itu langsung saja ya yang tadi 120 dikurangi penjualan 60. Jadi sisa persediaan dari perusahaan itu 60. Nah, untuk selanjutnya 16 Maret pembelian 200 unit. Nah, kita masukkan seperti biasa dan masuk ke persediaan kedua. Kan ini persediaan pertama tadi 60, ini persediaan kedua. Nah, yang terakhir ini penjualan lagi 110. Kan ini persediaan pertama hanya 60, tidak mencukupi. Berarti tinggal tulis saja ini sisa persediaan pertama 60. Nah, terus sisanya berarti 50 mengambil dari persediaan kedua. Sehingga persediaan kedua yang tadinya 200 dikurangi 50 menjadi 150. Nah, jadi sisa dari persediaan perusahaan tinggal segini. Dengan total unit 150 dengan jumlahnya 45.750. Nah, jika kita sudah membuat tabel FIFO, kita langsung membuat gross profit dari FIFO tersebut. Untuk gross profitnya, ini yang FIFO. Nah, poin-poin yang harus dimasukkan itu pertama, total penjualan. Total penjualannya 263.600. Dari mana ini? Ini lihat di soal. Jumlahkan penjualannya ini ya. Kita lihat. Nah, ini kita totalkan keseluruhannya. Maka dapat kita peroleh hasilnya 263.600. Nah, sedangkan untuk poin HPP kita bisa mencari dari persediaan awal. Persediaan awal itu dari soal yang pertama. Nah, ini 28.000. Sama nih. Ini tuh. Yang pertama di soal pokoknya. Nah, itu sebesar 28.000 dan pembelian sebesar 206.000. Pembelian ini dari mana? Nah, pembelian bisa dilihat dari soal, dari yang keterangannya pembelian kita totalkan. Nah, ini yang pembelian saja. Nah, ini 57.000 ditambah 46.400 ditambah ini pembelian lagi 42.000 ditambah ini 62.000. Nah, sehingga totalnya 206.400. Nah, untuk barang tersedia dijual itu kita totalkan saja.
hasilnya dari persediaan awal ditambah pembelian. Jika sudah, ini persediaan akhirnya dari mana? Nah, dari ini yang tadi sisa, kata saya. Tinggal masukkan. Nanti dari total HPP ini dikurangi persediaan akhir, sehingga HPP yang sebenarnya bisa diperoleh itu 188.650. Untuk memperoleh laba kotor, kita kurangi lagi dari yang pertama, total penjualan dikurangi 188.650, sehingga laba kotornya yaitu sebesar 74.950. Nah, mungkin itu untuk FIFO. Selanjutnya kita akan membahas yang LIFO.